Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini adalah sesi pertama dari mata kuliah struktur data. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tentang pendahuluan. Yaitu apa sih struktur data itu? Tuh bagaimana struktur data itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan sudah di ini ada pendahuluan, tapi langkah lebih baik saya lakukan perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Saiful Arifianto dari instansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang alhamdulillahirobbilalamin ada diamanati untuk menjadi tutor pada tuton struktur data di universitas terbuka gitu ya. Dan hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai tentang materi untuk pendahuluannya. Untuk materi ada dua, yaitu materi dari UT sendiri yang dibuat oleh Ibu Dian Nursantika Eskom MSc, dan nanti juga saya akan jelaskan materi dari pengayaan saya. Nah, ini materi yang akan saya lampirkan juga di LMS ya, mengenai tentang pendahuluan data dan struktur data. Oke, sebelum masuk ke sini, kita langsung saja ya ke materi yang di UT, yaitu mengenai tentang pendahuluan dari struktur data itu. Oke. Ya, ini perkenalan. Tadi sudah ya, di pendahuluan juga saya sudah perkenalkan nama saya juga, alhamdulillah saya juga sudah kenal teman-teman melalui di grup diskusi gitu ya, perkenalan. Bagi yang belum, silahkan teman-teman bisa memperkenalkan diri ya di sesi pendahuluan. Di situ ada untuk diskusi mengenai tentang perkenalan. Kan katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon yang belum perkenalan silahkan nanti diisi dulu untuk diskusi perkenalannya. Oke, kita langsung masuk saja struktur data. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab berdasarkan slide yang ada di UT gitu ya. Mengenai misalkan apa sih struktur data itu, bagaimana membuat struktur data, ada coding nggak ya? Nah, nanti kita akan jelasin di slide ini. Oke, yang pertama ada struktur data. Sebenarnya teman-teman semua pasti setiap hari memanfaatkan ataupun memanfaatkan struktur data, atau bisa juga disebut setiap hari teman-teman pasti memperoleh manfaat dari struktur data. Contohnya apa? Misalkan saat teman-teman membuka file di komputer gitu ya. Misalkan saat searching nih, misalkan ada materi struktur data, teman-teman searching di komputer, mohon izin misalkan di sini. Nah, misalkan di sini data, misalkan kita cari yang di sini ya. Misalkan di sini data. Nah, saat kita klik dia searching, nah ini kan muncul semua tuh yang berkaitan dengan kata data, dia akan muncul semua. Nah, itu juga termasuk ke dalam struktur data atau manfaat yang bisa kita peroleh dari adanya struktur data. Kita bisa mencari file-file lebih cepat di dalam komputer kita. Kemudian login ke sosmed favorit, misalkan setiap hari kan pasti Egyan gitu ya, punya Egi, Twitter, Facebook. Nah, saat login juga sebenarnya itu memanfaatkan dari struktur data, dimana kita bisa masukkan user sama password, kemudian user password akan dilakukan pencarian ya di servernya sosmed itu, kemudian pas cocok, nah baru kita bisa login. Nah, itu juga termasuk dalam manfaat ataupun struktur data berperan di situ. Kemudian mencari nomor kontak di HP gitu ya. Misalkan kita kenalan tuh, misalkan di di sub perkenalan di situ di pendahuluan. Nah, kita misalkan kenalan dengan seseorang, benar ada nomor HP-nya kita simpan di HP kita gitu kan ya. Nah, itu juga saat penyimpanan nomor HP ke HP kita, nah itu juga merupakan contoh dari implementasi struktur data, sehingga pas kita mau cari nomor teman kita yang baru saja kita simpan di nomor HP, kan secara cepat dia akan muncul namanya. Nah, itu juga pemanfaatan sumber data, struktur data gitu ya. Nah, kemudian selebihnya yang sering kita lakukan juga misalkan searching di website, kemudian menelepon layanan darurat, itu juga termasuk secara tidak sadar kita memakai struktur data seperti itu gitu ya. Misalkan, nah jadi berdasarkan beberapa kasus yang telah dibahas, maka Anda sudah dapat membayangkan akan adanya pemrosesan yang sangat rumit terhadap data pada masing-masing kasus tersebut gitu ya. Mulai misalkan kita menyimpan sebuah file di komputer, kan kita kan tahunya tinggal copy
tapi kemudian pasti sebenarnya dalam komputer itu ada beberapa proses yang rumit, yaitu bagaimana caranya menyimpan sebuah file ke dalam komputer, ke dalam memorinya. Kemudian setelah kita lakukan pencarian, bagaimana caranya mengambil file dari memori kemudian untuk ditampilkan. Nah, itu juga termasuk ke dalam struktur data. Pentingnya mengenal dan memahami struktur data maka mempercepat berbagai proses pencarian data digital yang kompeten. Ya, dengan kita paham tentang struktur data, misalkan contohnya nanti ya kita bikin program, misalkan programnya adalah program perpustakaan. Nah, bagaimana caranya biar program perpustakaan ketika kita akan mencari buku, ketika misalkan judulnya struktur data dan langsung muncul. Nah, itu kan Nah, ketika kapan sih? Maksudnya adalah bagaimana biar cepat pencarian bukunya. Nah, itu juga termasuk dalam struktur datanya yang benar. Struktur data yang benar, algoritma yang benar pasti akan membuat aplikasi itu akan cepat merespon gitu ya. Selanjutnya kita membahas mengenai kebutuhan efisiensi pada struktur data. Nah, ini kebutuhan efisiensi. Nah, komputer jumlah operasi dengan jumlah operasi yang berjuta dalam satu komputer, maka akan banyak proses yang dilakukan, sehingga membutuhkan efisiensi yang tepat dalam penggunaan struktur data. Sehingga jika jumlah operasi banyak, maka dapat diselesaikan dengan waktu secepat mungkin dan seakurat mungkin. Intinya adalah jika yang diinputkan ke dalam sebuah aplikasi misalkan, nah itu akan banyak, maka akan terjadi keruwetan dalam memasukkan data ke sistem. Tapi itu ya, dengan menggunakan struktur data yang tepat, maka akan lebih memasukkan data ke dalam sistem itu akan lebih efektif dan efisiennya gitu ya. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, kemudian jadi struktur data itu apa? Nanti juga dibahas di di slide yang materi yang saya lampirkan. Intinya struktur data adalah menggambarkan bagaimana caranya sebuah komputer menyimpan data, kemudian mempresentasikan atau memunculkan data bila diperlukan gitu ya, sehingga penyimpanannya itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu sebenarnya pengertian struktur data seperti itu. Bagaimana cara si komputer menyimpan kemudian menampilkan sebuah data. Nah, itu seperti itu. Nah, misalnya gitu ya. Nanti struktur data yang kita belajar banyak sih, mulai dari stack, quick, linked list, misalkan nanti kita belajar tree, graph. Nah, itu juga contoh-contoh dari struktur data. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas gitu ya. Kemudian di pembagian struktur data itu, yang pertama ada yang namanya interface atau lebih dikenal dengan abstraksi data. Kalau misalnya teman-teman lebih abstraksi data gitu ya. Tipe data abstrak yang mendefinisikan sekumpulan operasi yang didukung oleh struktur data baik secara semantik ataupun maksud dari operasi-operasi tersebut. Nanti ada interface-nya, kemudian ada implementasinya. Berarti intinya struktur data bagi dua. Berarti abstrak interface-nya gampangnya bagaimana caranya gitu memasukkan data ke dalam ke sebuah gambaran ya. Nanti cara masuknya data ke dalam komputer itu kayak gimana, cara mengeluarkan data kayak gimana. Nah, itu interface-nya. Kemudian implementasinya adalah implementasi algoritma dengan menggunakan interface, misalkan dengan algoritma sorting. Implementasi menggunakan bahasa pemrograman Java yang di dalamnya dapat interface struktur data. Nanti implementasinya bagaimana? Misalkan contohnya implementasi dari struktur data antrian atau quick, yaitu misalkan di aplikasi antrian bank. Nah, di situ kan interface-nya adalah sebuah antrian yang dimana yang pengunjung pertama kali datang dia yang dilayani ya, pengunjung yang terakhir datang berarti dia yang dilayani terakhiran. Atau di quick itu nanti dibahas di materi sebelumnya, dia menerapkan sistem FIFO, first in first out-nya. Kemudian untuk implementasinya berarti dengan menggunakan algoritma yang benar, kemudian ada yang tadi quick-nya itu, nah kemudian jadilah sebuah program. Nanti program itu sebenarnya berisi dari algoritma ditambah dengan struktur datanya. Algoritma itu apa? Algoritma adalah step-step gitu ya. Step-step yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Berarti algoritma misalkan aplikasi antrian kayak gimana? Misalkan aplikasi antrian berarti orang datang, orang menekan misalkan aplikasi untuk mengambil tempat antrian, kemudian orang duduk di tempat tunggu, kemudian nanti ada dipanggil, kemudian orang datang ke informasi. Nah, itu step-stepnya. Nah, itu disebut nama algoritmanya. Kemudian struktur datanya apa? Yang tadi ya antriannya. Nah, yang datang duluan berarti yang dilayani duluan kalau misalkan di bank. Nah, itu seperti itu.
Kemudian ini contoh dari interface quick yang tadi ya, contoh dari aplikasi antrian kan biasanya menggunakan quick atau antrian ini. Ini add berarti dia menambahkan, remove ya berarti yang datang duluan, ini yang datang duluan, ini add misalkan berarti yang dilayani duluan, yang datang belakangan ini berarti dia ngantri sampai dengan sini ya. Nah itu interface dari quick atau antriannya. Nah ini contoh dari interface stack ya, maaf ini interface stack sebenarnya dia tumpukan teman-teman, beda sama quick. Kalau quick kan dia antrian, contohnya misalnya antrian saat kita mengisi bahan bakar gitu kan ya, di SPBU kan kita datang duluan pasti kita di belakang nunggu sampai dapat giliran. Tapi kalau quick contohnya adalah ini interface-nya kayak buku, tumpukan buku. Nah, ketika kita menumpuk buku, misalnya buku pertama tumpuk, buku kedua tumpuk, buku ketiga tumpuk, buku keempat tumpuk. Nah, ketika kita akan mengambil buku, otomatis kita ambilnya yang tumpukan terakhir. Berarti yang datang belakangan malah diambil pertama. Nah, itu yang disebut dengan nama stack atau tumpukan. Nah, ini seperti ini nanti interface-nya seperti itu, teman-teman. Kemudian ini interface quick dan stack-nya. Nah, maaf ini sebenarnya masih interface quick ya. Interface quick-nya. Nah, kemudian interface linear sequence ini seperti ini. Ini linear sequence contohnya array ya. Mungkin teman-teman sudah belajar mengenai array, yaitu sebuah value atau variabel yang bisa menampung beberapa data tapi dengan tipe data yang sama. Nah, itu sebenarnya array. Gitu ya, diawali dengan indeks 0 sampai akhirnya adalah indeks panjang array kurangi 1, itu indeks terakhir. Nanti kita juga bahas tuh di pertemuan kedua, kita bahas mengenai tentang array list, kemudian linked list. Nah, nanti juga kita coba penerapannya bagaimana sih dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau tadi sudah saya lihat untuk modulnya mungkin belum ada pembahasan bahasa Javanya, nanti kita coba bareng-bareng ya. Saya juga insyaallah sesi 2 akan buat video lagi mengenai tentang penerapan di bahasa Java, yaitu dengan menggunakan pemrograman Java ya. Nanti IDE-nya bisa Eclipse maupun NetBeans. Nah, seperti itu. Nah, ini interface linear sequence contohnya kayak array ya. Ini contohnya kayak array. Interface-nya juga seperti ini. Kemudian di struktur data juga ternyata ada matematikanya. Biasanya di matematika dalam struktur data itu biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan ya, kecepatan suatu data bisa diproses dengan menggunakan struktur data itu. Nah, ataupun waktu lah yang diperlukan agar struktur data itu melaksanakan waktu yang diperlukan pada struktur data. Nah, itu biasanya ada matematikanya. Nah, di sini ada eksponensial dan logaritma yang biasa dipakai dalam struktur data, kemudian faktorial, kemudian notasi Big O atau disebut ini sebenarnya masuk ke dalam notasi asymptotik ya. Selain bisa mengukur efisiensi data, nanti notasi Big O, notasi omega, notasi theta. Nah, itu juga biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap algoritma. Nah, kalau misalkan teman-teman sistem informasi kayaknya nggak dapat desain analis algoritma kalau di TI, nah itu dapat tuh desain analis algoritma. Kemudian random dan probabilitas. Nah, ini matematika yang ada dalam struktur data yang biasanya dipakai untuk misalkan menghitung efektivitas dari sebuah struktur data. Biasanya menggunakan eksponensial, logaritma, faktorial, kemudian asymptotik ya. Sebenarnya ada Big O, omega, kemudian ada theta, tapi biasanya yang sering untuk mengukur efisiensi struktur data itu notasi Big O gitu ya. Ini random dan probabilitas. Ini contoh-contohnya. Ini contoh eksponensialnya gitu ya. Nah, misalkan kan ini ya, maaf, pangkatnya ini eksponensial pangkatnya. Nah, kemudian ini faktorialnya, faktorial 5 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, ini faktorial. Notasi Big O. Nah, notasi Big O itu biasanya digunakan untuk yang tadi, untuk efisiensi gitu kan ya. Nah, notasi Big O itu dia itu kalau misalkan ditarik pengertian dari notasi Big O itu, kalau misalkan di algoritma ya. Nah, berarti berapa cepat sebuah algoritma dapat menyelesaikan problemnya gitu ya. Berarti kalau misalkan di struktur data ya berarti berapa cepat sebuah struktur data bisa mengeksekusi tugasnya gitu. Nah, kan kecepatan itu kan ini ya, misalkan kita pakai komputer A dan komputer B. Komputer A speknya misalkan Core i7, RAM-nya misalkan 16 GB, ada VGA-nya, dengan komputer B yang pas-pasan speknya. Pasti kalau misalkan ada program dijalankan keduanya, otomatis kan lebih
cepat yang di komputer yang speknya lebih tinggi gitu kan ya. Nah, itu gunanya notasi Big O apa? Gunanya notasi Big O adalah agar hasilnya itu walau algoritmanya ataupun struktur datanya dijalankan di komputer yang speknya tinggi maupun rendah, nah itu hasilnya dia standarisasi lah gitu. Atau notasi asymptotik itu dia grow out pertumbuhan grow outnya. Nah, nanti kalau bisa teman-teman bisa nanti searching aja ya mengenai tentang asymptotik. Jadi sehingga algoritma kita buat, notasi kita yang kita tentukan, nah itu bisa diukur tanpa tergantung dari device yang digunakan. Nah, itu menggunakan notasi Big O-nya. Tapi untuk struktur data kayaknya nggak ngitung-ngitung sih. Kalau di DAA, desain analis algoritma, itu ngitung-ngitung kita. Misalkan nanti algoritma menggunakan ini, struktur datanya menggunakan ini. Nah, itu kecepatannya itu berapa, notasi Big O-nya. Nah, itu. Jadi, tapi untuk struktur data hanya pengenalan saja notasi Big O. Nanti nggak sampai ngitung ke notasi Big O-nya. Kemudian random dan probabilitas juga sama. Ini adalah matematika yang biasanya ada di dalam struktur data, teman-teman ya. Nanti bisa ini probabilitas kan berarti kemungkinan, nilai peluang gitu ya. Kalau random kan berarti acak, nilai acaknya itu berapa. Nah, biasanya ini ada di struktur data. The model of computation. Nah, jadi bagaimana caranya untuk melakukan komputasi atau melakukan penghitungan gitu ya. Nah, pertama adalah melakukan analisa terhadap teori running times dari pengoperasian struktur data. Berarti kita lakukan analisa dulu running times-nya gitu ya, running time struktur data yang dengan menggunakan notasi Big O, dengan menggunakan biasanya di satuannya adalah notasi Big O biasanya untuk running time-nya. Nah, seperti operasi aritmatika komparasi bisnis boolean. Itu model of computation. Kemudian performa struktur data itu berdasarkan running time yang tadi ya, ada 3 tuh, ada correctness, time complexity, dan space complexity. Kalau correctness adalah pemilihan interface yang tepat harus memperhatikan dan dalam implementasi struktur data. Nah, contohnya apa? Contohnya yang tadi antrian di bank. Berarti kita harus cari tuh struktur data yang tepat untuk aplikasi antrian di bank. Berarti apa? Berarti menggunakan struktur datanya QUI gitu ya, atau antrian. Jangan sampai aplikasi antrian di bank kemudian teman-teman pakai datanya adalah stack atau tumbukan. Nanti orang-orang marah gitu ya, siapa yang datang duluan malah diakhirkan. Nah, pasti kan akan marah. Berarti struktur data itu sangat penting teman-teman dalam menentukan sebuah programnya. Di sini ada correctness ya, performanya correctness. Kemudian time complexity, berarti running time dalam struktur data diusahakan sekecil mungkin. Nah, bagaimana caranya gitu, biar struktur data itu diproses dia sangat cepat gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Misalkan kita akan mencari file dalam komputer kita, bagaimana caranya biar cepat ketemu. Nah, berarti kan struktur datanya harus benar juga gitu. Kemudian spek complexity, penggunaan memori diusahakan kecil. Nah, karena kan struktur data, algoritma ataupun program itu kan dia memerlukan memori untuk penyimpanannya. Nah, diusahakan tempat yang digunakan untuk menyimpan baik itu program maupun algoritmanya itu sekecil mungkin, tapi hasilnya maksimal. Itu gimana caranya? Oh, berarti teman-teman harus memilih struktur data yang tepat, memilih algoritma yang tepat. Nah, seperti itu. Nanti juga bisa jadi penyimpanannya kecil, nanti juga pas di load gitu kan ya, nanti juga akan cepat. Nah, itu biasanya berbanding lurus ya antara ukuran dengan kecepatan. Sama aja kayak kita misalkan kita yang mohon izin yang punya berat badan agak lebih, ketika akan lari kan otomatis mungkin agak lebih berat daripada misalkan orang yang berat badannya lebih misalkan ideal lari akan lebih cepat. Nah, itu contoh analoginya lah mengenai tentang space complexity dengan running time. Nah, itu seperti itu. Kemudian performa struktur data yang tadi ya, performa struktur data berdasarkan kecepatannya yang tadi, biasanya ini waktu yang dihitung running time itu ada 3, ada worst-case, amortized running, sama expected running. Kalau worst-case adalah ini ya, waktu operasi tersebut tidak akan melebihi Fn tersebut. Misalkan dalam keadaan worst-case berarti dia itu
waktu yang terburuk saat melakukan operasi struktur data. Misalkan keadaannya worst case FN, tapi salah satu waktu operasi tersebut tidak akan melebihi FN. Intinya ada waktu terlama gitu kan ya, ada waktu terlama, tapi kalau dalam keadaan worst case, nah dia itu tidak melebihi waktu terlama itu, tapi mendekati misalkan waktu terlama asumsinya adalah misalkan 8 detik ya, kayak gitu, dia pas di 8 detiknya. Nah itu worst case-nya. Kemudian amortized running berarti keadaan yang hampir menuju keadaan terburuk. Tadi misalkan keadaan terburuknya 8 detik, berarti 7 detik. Nah, itu masuk ke dalam amortized running. Kemudian aspected running berarti waktunya itu sesuai dengan asumsi. Misalkan asumsinya 5 detik, oh berarti 5 detik atau 4 detik. Itu performance struktur data. Biasanya diukur berdasarkan waktu performanya ya. Nah, itu ada worst case, amortized running time, dan expected running time-nya. Gitu. Ini kode sampel. Nah, nanti untuk implementasi dari struktur data, tadi kan struktur data dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya interface-nya, ada juga implementasinya. Implementasi kan nanti berupa struktur data itu ditambah dengan algoritma, ditambah dengan bahasa pemrograman. Nah, kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya adalah nanti Java sesuai dengan silabus yang ada di UT ya. Nah, teman-teman nanti gitu ya, di bahasa pemrograman ini, bahasa pemrograman digunakan adalah Java ya, beberapa keyword, public, protected, private, static. Ini biasanya untuk yang di kelasnya atau variabelnya gitu. Nanti apa sih public, protected, private, static? Nanti kita akan bahas lebih lanjut saat penerapan struktur data pada bahasa pemrograman Java. Kemudian setelah itu analis matematika terapkan saat melakukan running time dengan menggunakan source code Java yang merupakan implementasi dari sebuah algoritma. Nah, nanti berarti intinya di sini kode samples-nya adalah kita akan menerapkan struktur data dengan algoritma gitu ya. Intinya kita akan bikin sebuah program sederhana ya, yang berkaitan dengan struktur data. Misalkan kita akan bikin program antrian. Nah, program antrian itu nanti menggunakan, tapi yang sederhana ya, menggunakan pemrograman Java. Nah, di sini jadi teman-teman nanti diminta ya kan kalau kita mau program gitu kan harus ada IDE-nya gitu ya. Di IDE Java itu banyak, ada Eclipse, ada NetBeans gitu ya. Ada misalkan pakai command prompt sebenarnya juga bisa. Tapi nanti kita akan menerapkan yang NetBeans ya, IDE NetBeans. Jadi mohon izin nanti teman-teman bisa mendownload NetBeans-nya terlebih dahulu. Nah, ini contoh NetBeans-nya gitu ya. Kalau saya pakainya adalah NetBeans 12.3. Nah, nanti teman-teman mohon izin nanti download dulu ya NetBeans-nya. Soalnya nanti pas pembahasan mengenai tentang array list, linked list, nanti kita coba diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya. Nah, mohon izin nanti teman-teman bisa download di sini NetBeans. Nah, di sini ya NetBeans. Nah, tapi sebelum NetBeans juga teman-teman harus download dulu tuh JDK-nya. Nah, ini di netbeans.org, kemudian klik download di sini ada ya, klik download. Nah, ini NetBeans yang 13. Ini ada NetBeans yang terbaru nih 4 Maret. Atau misalkan pengen NetBeans yang seperti saya, ada tinggal klik ini saja, older release. Nah, di sini ada nih, saya 12.3. Atau mungkin pengen di bawahnya juga bisa, ada 11, 9 gitu kan ya. Atau misalkan ini JDK, ini satu gelondong nih, ini NetBeans 8 dan JDK-nya langsung. Tapi kalau misalkan pakainya adalah seperti saya tuh 12.3, berarti teman-teman download juga JDK-nya, download JDK. Nah, di Oracle ini, oracle.com. Nah, di sini teman-teman bisa download JDK-nya. Ini JDK 18 yang terbaru, JDK 17. Nah, ini kalau 64 mungkin bisa pakai JDK 17 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakainya Windows 7 ataupun Windows yang 32 bit, mungkin teman-teman bisa pakai yang ini saja nih. Nah, ini JDK 8U11 dengan NetBeans 8.2. Ini juga bisa dipakai kita untuk IDE-nya. Gitu ya. Tadi saya ulangi. Jadi teman-teman silakan untuk implementasi struktur data dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, teman-teman bisa download IDE-nya NetBeans gitu ya. Atau misalkan teman-teman udah punya Eclipse, oke, nggak apa-apa, monggo silakan pakai Eclipse. Tapi nanti di video-video saya selanjutnya saya presentasikan dengan menggunakan IDE-nya NetBeans gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih untuk versi NetBeans-nya pada 12.3, 12.2. Nah, kemudian download juga
JDK-nya. Untuk instalasinya berarti download JDK-nya dulu, instalasi JDK-nya, baru download NetBeans-nya, baru install NetBeans-nya. Nanti bentuk NetBeans-nya dia seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya mau buat ini program, tinggal teman-teman klik file, nanti new project, kemudian pakai yang JDK built-in Java application, baru klik next. Ini nama projectnya apa? Misalkan latihan 1 misalkan. Baru klik finish. Nah, ini pengenalan ini ya, apa namanya, ADA. ADA itu apa? Intinya sebuah tools yang akan kita gunakan untuk program. Nah, ini. Nah, kita akan bahas nanti pertemuan selanjutnya pada penerapan struktur data, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, mohon izin. Nah, ini contoh ada list of data struktur. Ini list dari struktur data ya, ada array, ada array stack yang tadi ya, ada stack, ada dequy, ada queue misalkan, ada list, keep list. Nah, ini ada list implementasinya. Ini get i, set i, maksudnya ini kecepatannya. Ini big O-nya ya. Ini adalah satuan apa namanya, pengukur dari kecepatan implementasi misalkan struktur datanya array stack 0,1. Nah, ini berarti kecepatan. Ini kalau misalkan mencari sama men-setting. Tapi kalau menambah sama menghapus, nah ini yang lebih lambat lagi nih. Ada 1 plus n-1a. Nah, nanti sebenarnya ini kita nggak ngitung sih itu struktur data, tapi untuk nanti kalau misalkan teman-teman dapat desain analisis algoritma baru ngitung. Kalau ini mah hanya sebagai ini saja, apa namanya, ini ya definisi saja atau pengetahuan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Ini berarti salah satu ini ya, efisiensi gampangnya seperti itu. Untuk mengukur efisiensi struktur data mana nih? Nah, itu menggunakan notasi Big O nih. Oh, Big O 1 ini yang tercepat ya. Nanti Big O itu ada kelas-kelasnya. Nah, berdasarkan kecepatannya nanti dikelompokkan menjadi Big O1, Big N, Big kuadrat, N kuadrat, Big N3 kuadrat, kubik, kemudian big log n. Nah, seperti itu. Berarti yang paling cepat adalah big 01. Ini big log n berarti lambat ya daripada big 01. Ini juga sama, ini list of data strukturnya. Nah, ini juga ini nanti kita ini. Oke. Nah, mungkin itu dari penjelasan di materi yang dari Universitas Terbuka ya. Kemudian mohon izin juga saya menambahkan materi dari saya. Nanti teman-teman bisa juga download ya di link materi yang di bawahnya. Ini materi pengayaan. Tapi untuk mungkin ini hanya sebagai pengayaan saja sih. Untuk materi utama tetap yang dari UT ya. Mungkin kalau ujian-ujian bisa referensi dari materi UT, atau mungkin dari saya juga akan bahas di sini. Nah, gitu ya. Ini sebagai materi tambahan lah seperti itu. Ini yang dari saya. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau dari saya adalah mulai dari pengertian dulu data dan struktur data itu apa, gitu ya. Nah, latar belakang struktur data menjadi langkah awal dalam perencanaan program yang tadi ya. Kalau kita akan membuat sebuah, balik lagi aplikasi antrian di bank. Nah, gitu kan pasti kan pakainya struktur data antrian. Nah, itu kan ya, jangan sampai salah pilih. Baru algoritmanya. Setelah itu baru buat programnya. Jadi algoritma, struktur data, nanti jadi sebuah program. Nah, gitu ya. Tadi algoritma itu apa? Gampang step-step yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah. Struktur data itu apa? Ya tadi bagaimana cara menyimpan dan mengeluarkan sebuah data dari dalam komputer misalkan atau yang lainnya. Itu ya. Itu yang harus kita. Manfaatnya apa? Memakai struktur data yang tepat menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Kalau misalkan algoritmanya jelas dan tepat gitu ya, misalkan jangan sampai keliru tuh kita buat algoritma antrian di bank misalkan pakainya stack tumpukan untuk pakai yang lain, nanti algoritmanya juga akan salah. Sehingga struktur data yang tepat akan mengakibatkan algoritma yang jelas, akan mengakibatkan program yang cepat dan efisien juga. Nah, itu pentingnya sebuah struktur data. Kemudian setelah itu membuat program lebih ringkas, lebih bersih, lebih elegan, lebih mudah, dan lebih mampu berkinerja tinggi. Program berjalan membutuhkan waktu beberapa detik, di mana struktur yang lain mungkin atau membutuhkan ribuan detik. Nah, kalau misalkan programnya struktur datanya sudah tepat, nah jadi program akan berjalan beberapa detik. Tapi kalau programnya misalkan struktur datanya salah, ya jadi akan lama program tersebut akan berjalannya. Kemudian
Ini pengertian data ya, intinya data adalah sebuah representatif dari dunia fakta, dari dunia fakta di dunia nyata. Data berarti mentahannya lah, seperti misalkan bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, simbol. Nah itu data. Nah nanti juga ada yang namanya informasi ya. Informasi apa? Informasi adalah data yang sudah diolah, nah baru berubah menjadi informasi. Kemudian tipe data, tipe struktur, dan tipe bentukan. Nah itu tipe dan struktur data ya. Ada tipe dasar, tipe struktur nanti array, record, set, dan file. Kemudian tipe bentukan nanti ada yang namanya link yang tadi ya, quick, tree. Nah itu tipe bentukan. Tipe data standar. Tipe data standar merupakan tipe data yang tersedia pada kebanyakan komputer, built-in feature. Berarti tipe data standar itu tipe data yang sudah bawaan lah, nah seperti itu. Nah kemudian ini ada tipe data standar gitu teman-temannya. Jadi ini harus dibedakan nih. Nah tipe data dengan struktur data gitu. Tipe data itu apa? Tipe data itu gampangnya untuk mengkelompokkan kalau menurut buku atau artikel. Nah tipe data itu fungsinya untuk mengkelompokkan datanya gitu kan ya, biar jangan sampai salah masukkan datanya. Nah berarti kan agar tipe struktur data itu berjalan dengan baik, dia juga harus bisa tuh mana data angka, mana data misalkan tulisan. Nah seperti itu. Nah di situ di tipe data itu ada namanya tipe data tunggal dan tipe data majmuk. Tipe data tunggal ada integer, real, boolean, dan karakter, sedangkan majmuk adalah string. Nah gitu ya. Nah ini contoh tipe-tipe data. Contohnya misalkan gitu ya, kan misalkan antrian gitu kan ya. Antrian kan itu berarti antrian itu kan berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan sekian gitu kan ya. Berarti tipe data apa yang dipakai? Berarti tipe datanya adalah integer karena dia berupa angka. Kan data kan ada berupa angka, misalkan kemudian ada berupa tulisan, ada berupa gambar gitu kan ya. Nah nanti itu dikelompokkan, ada tipe datanya masing-masing. Tujuannya agar apa? Agar misalkan nih kita bikin sebuah program gitu kan ya, misalkan program tersebut tipe datanya adalah ini program ini deh penjualan warung warung kelontong. Nah misalkan kan di situ ada harga. Nah di harga itu kita tipe datanya adalah tentukan, kalau harga kan dia bentuknya angkaan ya. Nah pasti kan kalau tipe data angka kan ada yang namanya integer, ada yang namanya real, ada namanya long, double, float. Nah seperti itu. Nah maksudnya apa? Berarti yang diisi ke dalam harga itu ya pasti angka gitu ya. Nah kalau misalkan biasanya kan salah antara 0 dan O gitu. Yang misalkan ada pembeli membeli barang atau akan membayar seharga 100.000. Nah karena kita salah tuh, kita seharusnya 0, kita pencetnya O, pas kita disimpan kan pasti dia menolak gitu kan ya. Kenapa menolak? Karena tipe datanya sudah angka bukan tulisan. Nah itu salah satu fungsi dari tipe data. Lebihnya banyak sih, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya mengenai tentang tipe data gitu ya. Tipe data di sini yang tadi untuk angka itu dibagi menjadi 2, yaitu angka bulat dan angka pecahan. Angka integer kemudian real itu pecahan. Kemudian di sini ada lagi untuk boolean itu true sama false, biasanya nanti dipakai untuk logika ya. Untuk kalau misalnya teman-teman sudah belajar dasar-dasar pemrograman kan ada tuh logika pemrograman operasi logika. Nah itu biasanya pakai misalkan menggunakan if, menggunakan for pengulangan. Nah itu pakainya boolean tuh, numerik, integer, sama real. Kemudian ini alphanumerik ada karakter sama char sama string. Bedanya antara karakter dan string itu apa? Nah biasanya teman-teman juga ketukar. Kalau karakter itu cuma satu huruf saja teman-teman, tapi kalau string kumpulan dari beberapa karakter. Misalnya karakter D, G, %, 4, nah itu karakter. Semua data berupa karakter gitu. Tapi kalau string kumpulannya, misalnya hari ini saya mudik, nah itu kan berarti masuknya ke string gitu ya. Misalkan teman-teman misalkan bikin sebuah program, misalkan program ini ya, misalkan program untuk pendaftaran, misalkan pendaftaran ini deh, program untuk pendaftaran anggota baru di perpustakaan misalkan. Di situ kan ada namanya
jenis kelamin dia cuma P atau L saja, oh berarti boleh tuh menggunakan karakter. Tapi kalau isiannya jenis kelamin itu perempuan, laki-laki, berarti itu tipe datanya menggunakan string gitu ya. Selain itu berarti ada nama juga string, tempat lahir gitu ya string, alamat string, hobi string, intinya adalah tulisan ya atau beberapa karakter yang digabungkan, nah itu namanya string. Nah ini contoh tipe data dasar, ini karakter short, maaf mohon izin ini seharusnya di sini ini salah. Nih 128 sampai dengan 127 seharusnya di sini. Ini short, integer, long, float, double, long double. Ini adalah angka gitu teman-teman. Tipe data untuk angka. Integer berarti bilangan bulat gitu. Double ini pecahan nih. Real itu nanti ada float, double, sama long double. Ini bilangan pecahan. Sedangkan untuk bilangan bulat ada integer, long, sama short. Nah, itu bilangan bulatnya. Kemudian ini untuk yang sama ya, berdasar dan juga range-nya ini sebenarnya sama aja sih. Nah, ini panjang ininya 8 bit. Ini maksudnya adalah ini ya, panjang length panjang dari tipe datanya. Berarti kalau disimpan dalam sebuah memori, nah hasilnya sekian. Kemudian karakter yang tadi ya sudah dijelasin, karakter berarti hurufnya satu huruf saja, baik itu angka maupun tanda baca, jadi satu saja itu karakter. Kalau short, integer, long integer tadi sudah dijelaskan, ini adalah bentuk data angka gitu ya. Short integer, long integer, sama satu lagi ya short integer, long integer. Berarti ini yang untuk ininya rentangnya ya bisa dilihat di sini. Long itu dari min 2 miliar ya, 147.438.648 sampai dengan plus ini. Kalau floatnya berarti di atasnya ini. Kalau double, kalau longnya ini mohon izin, ini untuk jangkauan nilainya mending di sini. Ini 32, oh ya, saya long itu yang 2 miliar, maaf. Ini yang long ya, integer yang 300-an. Kalau mungkin ada ini nanti bisa cari-cari di googling atau di buku-buku juga pasti ada untuk jangkauan nilainya teman-teman. Ini contoh dari float sama double. Untuk tulisannya ini boolean ya, itu kan ya biasanya dia ini string. Nah itu ini objek data, kumpulan elemen. Jadi struktur data itu apa gitu ya. Berarti sini cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Jadi bagaimana caranya komputer memasukkan data, bagaimana cara komputer mempresentasikan atau memanggil data gitu. Tujuannya apa? Agar penyimpanan atau pemanggilannya itu dapat dilakukan secara efisien. Nah, itu sebenarnya dari struktur data. Makanya tadi kan ada namanya queue dan namanya stack atau tumpukan, dan namanya tree, ada namanya graph. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, ini struktur data. Ini contohnya ada linear, stack, queue, serta list datanya. Aktivitas struktur data apa saja, misalkan kan nanti bisa dibaca-baca teman-teman. Kemudian hubungannya struktur data, di sini maksudnya struktur data dan memori ya. Berarti kan struktur data yang baik akan menghasilkan program yang ukurannya kecil tuh. Jadi program yang ukurannya kecil apabila kita load ataupun kita jalankan akan lebih cepat. Nah, itu intinya hubungan SD memori itu. Yang pertama tadi saya singgung mengenai misalkan mohon izin yang tadi mengenai berat badan dan yang lainnya. Nah, ini RAM untuk menyimpan. Intinya untuk menyimpan data kan di RAM gitu ya. Ini dapat dan range tadi sudah. Oke. Nah, ini 2 miliar. Nah, ini ada yang salah ya. Mohon izin nanti saya perbaiki. Untuk ini kurangnya, makanya saya bingung. Sebenarnya ini 2 miliar itu dia punyanya integer. Kemudian min 128 sampai 127 itu punyanya short integer. Jadi nanti teman-teman ini yang bakunya ini nih. Nanti saya akan rubah. Nah, ini yang bakunya nih. Nah, ini nih ya, integer ya. Ini 4 bit nih. Unsigned ini, kemudian short integer ini kan. Nih short integernya yang ini. Kemudian long integernya dia bentar. Ini integer 2. Nah, nanti coba saya akan cek lagi ya. Nah, ini atau teman-teman bisa misalkan searching di sini nih. Range of gitu ya, tipe data. Nah, mau izin kalau saya akan hapus. Range of tipe data. Nah, shortnya 32 gitu kan, integer, dibenarkan integer adalah 2 ini.
Nah, nanti saya akan coba ya, saya akan coba yang di sini. Nanti akan saya perbaiki. Insyaallah Senin udah inilah udah pada oke semua yang ini untuk yang tipikalnya. Jadi nanti Senin itu sudah benar untuk yang ini ya. Mohon maaf tadi saya baru cek lagi, ternyata ada ini ya. Oke, ini size of-nya ini dengan menggunakan Java, intinya untuk apa namanya yang tadi ya, yang memori itu. Ini kalau disimpan di memori, misalkan ini long itu berapa sih? Nah, itu biasa programnya seperti ini. Nanti kalau misalkan kita akan praktikkan ya di pertemuan berikutnya lah. Nah, oke, ini adalah struktur data dan majmuk sederhana. Ini adalah ini ya struktur hierarki dari struktur pohon hierarki, sisa pembagian dari struktur data. Struktur data dibagi dua, majmuk dan sederhana. Majmuk statis dinamis, struktur data list, linked list, ada linear, ada single, nama graph ini binary tree dan grafnya. Nah, ini contohnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan ataupun sharekan ataupun kita sharing ya gitu. Nah, nanti selamat belajar gitu. Jangan lupa untuk diskusinya. Nah, diskusinya kan termasuk dalam nilai akhir ya. Jadi teman-teman silakan nanti diskusinya, nanti ada soal di diskusi, teman-teman jawab. Nah, nanti kita akan diskusi bareng di situ. Atau mungkin ada pertanyaan lain juga boleh dimasukkan ke dalam ini ya di bagian diskusi itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tetap semangat dan tetap belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan dadah.